Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audina Rismeida Naftalena Salsabila. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan psikologi dari Barat hingga masuknya ke Indonesia. Pemikiran tentang jiwa sudah dimulai sejak era masa Yunani kuno, yaitu pada era Sokrates. Sokrates merupakan filsuf pertama yang memfokuskan pemikirannya terhadap pemikiran tentang jiwa. Karena sebelumnya filsuf-filsuf pada masa Yunani kuno objek kajiannya berfokus tentang masalah kosmologi. Nah, Sokrates ini merupakan filsuf pertama yang pemikirannya berfokus kepada ilmu jiwa. Nah, selanjutnya pada periodisasi perkembangan psikologi itu dibagi menjadi 3 periode, yaitu yang pertama era Yunani kuno, kedua era pra-Renaisan, dan yang ketiga ketika psikologi berdiri menjadi ilmu sendiri. Periode pertama yaitu periode Yunani kuno, di mana seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa pemikiran tentang jiwa ini dibahas oleh para filosof. Nah, tokoh-tokohnya diantaranya yang pertama Plato, Aristoteles, dan René Descartes. Yang pertama yaitu Plato. Plato itu merupakan murid dari Sokrates. Pandangan Plato tentang jiwa, menurutnya jiwa itu berada sendiri dan berbeda dengan tubuh jasmani. Manusia terbentuk dari 2 elemen yang berbeda, yaitu jiwa dan tubuh yang bergabung dalam suatu persekutuan. Nah, jiwa merupakan sesuatu yang adikodrati yang berasal dari dunia idea. Oleh karenanya, jiwa bersifat kekal dan tidak dapat mati. Nah, dunia idea di sini memang dikenal menjadi gagasan utama dari Plato, di mana pandangannya tentang idea itu merupakan sesuatu yang ada terwujud karena adanya idea satu yang menyebabkan partikular atau idea yang lain itu mewujudkan yang lainnya. Nah, selanjutnya pandangan Aristoteles, di mana Aristoteles ini merupakan murid dari Plato. Tetapi Aristoteles ini memiliki pandangan yang berbeda dengan Plato. Pandangan Aristoteles tentang jiwa berbeda dengan Plato. Jika menurut Plato hanya manusia yang memiliki jiwa, tetapi menurut Aristoteles semua makhluk memiliki jiwa, baik itu hewan dan tumbuhan. Aristoteles berpendapat bahwa dunia ide harus tempat atau berada dalam dunia materi. Oleh karena itu, ia harus berwujud. Pendapat ini menunjukkan bahwa antara jiwa dan tubuh merupakan satu kesatuan, di mana jiwa tidak bisa hidup tanpa tubuh atau raga. Nah, sedangkan menurut pandangan Plato tadi, ketika jiwa terpisah dari tubuhnya atau raganya, jiwa ini masih bisa hidup. Nah, sedangkan menurut pendapat Aristoteles, jiwa dan tubuh itu merupakan satu kesatuan. Jika terpisah, maka keduanya itu akan hancur dan maka keduanya itu nggak bisa hidup. Nah, pendapat Aristoteles ini berseberangan dengan pemikiran dualitas jiwa dan tubuh yang telah disebutkan sebelumnya. Selanjutnya yaitu pandangan René Descartes. Menurutnya manusia itu terbagi di dalam tubuh manusia itu ada 2 macam zat yang hakiki yang berbeda, yaitu res cognitas atau zat yang dapat berpikir dan res extensa atau zat yang memiliki luas atau wujud atau bentuk. Zat yang pertama adalah zat yang bebas, tidak terikat dengan hukum alam serta bersifat rohaniah. Nah, zat ini yang disebut René Descartes sebagai jiwa. Sedangkan zat kedua adalah zat yang bersifat materi, tidak bebas,
terikat dan dikuasai oleh hukum alam. Yang dimaksud oleh René Descartes dengan zat kedua ini yaitu tubuh manusia. Nah, René Descartes membagi tingkah laku manusia menjadi dua macam. Sama seperti tadi, yaitu tingkah laku mekanik yang berhubungan erat dengan tubuh dan tingkah laku rasional yang berhubungan erat dengan jiwa. Dari dua hal ini, René Descartes berusaha mencari hubungannya dan menemukan bahwa kelenjar-kelenjar endoktrin dalam tubuh itu berpasang-pasangan. Namun ada satu kelenjar yang disebut kelenjar pinealis yang tunggal. Nah, karenanya René Descartes ini mengira bahwa kelenjar inilah yang menghubungkan antara tubuh dan jiwa. Karena rangsangan-rangsangan jasmani memengaruhi aspek kejiwaan melalui kelenjar ini dan begitupun sebaliknya. Periode yang kedua yaitu periode pasca Renaisan atau setelah masa Renaisan. Nah, ketika masa Renaisan itu ilmu-ilmu itu berkembang lebih objektif dan lebih empiris serta lebih ilmiah. Nah, ini juga memengaruhi perkembangan psikologi. Nah, psikologi pada era ini menjadi bagian dari ilmu faal atau fisiologi. Pada fase ini, pemikiran tentang manusia terus berkembang dan banyak dilakukan eksplorasi fisiologis secara empiris. Pada fase ini mulai ada jawaban empiris dan ilmiah dari pertanyaan-pertanyaan yang kerap muncul di masa lalu, yaitu tentang apa itu jiwa, bagaimana bentuk konkretnya, bagaimana mengukurnya, bagaimana hubungan body dan soul, serta konteks keilmuan pada abad ke-19 itu memang riset empiris yang banyak dilakukan. Kalau dalam bidang ini ya, psikologi yang ketika itu masih menjadi bagian dari ilmu fisiologi, itu ada riset mencakup riset aktivitas saraf, sensasi atau penginderaan, dan fisiologis otak. Hasil riset dari ketiga bidang ini sangat signifikan membuka wawasan manusia, membuka wawasan tentang jiwa manusia, memperkuat pandangan para ilmuwan saat itu akan pentingnya strategi empiris yang sistematis dalam setiap bidang keilmuan, salah satunya yaitu psikologi. Nah, kemajuan di bidang fisiologis ini meliputi riset bidang aktivitas syaraf, sensasi, dan otak yang memberi dasar empiris bagi fungsi-fungsi yang sebelumnya dianggap fungsi dari jiwa, yang juga dianggap sebelumnya sangat abstrak. Nah, tokoh-tokoh pada era ini itu ada Sir Charles Bell, Francois Magendil, Johannes Muller, Paul Broca, dan Pierre Flauren. Periode ketiga yaitu ketika psikologi berdiri menjadi bidang ilmu baru. Periode ini dimulai pada tahun 1879 ketika Wilhelm Wundt itu mendirikan laboratorium psikologi pertama di Leipzig, Jerman. Pada tahun ini, Wundt memperkenalkan metode yang digunakan dalam eksperimen-eksperimennya dalam mengkaji tentang jiwa, yaitu metode introspeksi. Nah, kemudian Wundt dikenal menjadi sosok yang seorang penganut strukturalisme karena ia mengemukakan teorinya dengan menguraikan struktur dari jiwa. Selanjutnya, teori Wundt ini dikritik oleh sarjana Amerika karena dianggap terlalu abstrak dan kurang bisa diterapkan secara langsung. Seorang sarjana psikologi di Amerika kemudian membentuk aliran sendiri yang disebut fungsionalisme dengan tokohnya antara lain William James dan J.M. Cattell. Aliran ini lebih mengutamakan mempelajari fungsi-fungsi jiwa daripada mempelajari strukturnya.
Aliran ini kemudian menjadi peninggalan penting dalam psikotes yang banyak digunakan pada berbagai lini kehidupan. Nah, psikotes ini merupakan teknik evaluasi psikologi yang dikemukakan, yang digagaskan oleh J.M. Cattell. Nah, reaksi lain terhadap teori Wundt di Eropa datang dari aliran psikologi Gestalt. Aliran ini menolak ajaran elementisme dari Wundt dan berpendapat bahwa gejala kejiwaan, khususnya persepsi, karena inilah yang banyak diteliti oleh aliran ini, harus dilihat sebagai keseluruhan yang utuh yang tidak terpecah-pecah dalam bagian-bagian dan harus dilihat sebagai sesuatu yang utuh. Pada perkembangan selanjutnya, peranan dokter, khususnya psikiater, dalam perkembangan psikologi menjadi penting. Teknik-teknik terapi seperti magnetisme dan hipnotisme akhirnya meyakinkan para dokter bahwa di belakang kesadaran manusia terdapat kualitas kejiwaan yang disebut ketidaksadaran, dan justru dalam alam ketidaksadaran itulah terletak berbagai konflik kejiwaan yang menyebabkan penyakit kejiwaan. Sigmund Freud adalah orang yang pertama yang secara sistematis menguraikan kualitas-kualitas kejiwaan itu beserta dinamikanya untuk menerangkan kepribadian dan untuk diterapkan dalam teknik psikoterapi. Aliran ini disebut psikoanalisa. Dua aliran yang sampai hari ini masih dianggap berpengaruh besar yaitu behaviorisme dan psikoanalisis. Keduanya dipandang terlalu memandang manusia dari satu segi saja. Selanjutnya, dua pandangan ini memunculkan kritik dan melahirkan aliran baru, yaitu aliran holistik. Aliran holistik ini memandang manusia sebagai keseluruhan dan dinamakan humanistik karena memandang manusia itu sendiri sebagai manusia yang mengalami dan menghayati, bukan sekedar sebagai kumpulan refleks atau kumpulan ketidaksadaran. Selanjutnya, sejarah masuknya psikologi ke Indonesia. Psikologi mulai berkembang di Indonesia pada tahun 1952 yang diperkenalkan oleh seorang profesor psikiater dari Universitas Indonesia bernama Slamet Imam Santoso. Nah, di tahun ini, 1952 ini, beliau ditunjuk sebagai ketua jurusan psikologi di Universitas Indonesia, sebagai jurusan psikologi pertama di Indonesia. Lulusan pertamanya yaitu Bapak Fuad Hasan pada tahun 1958. Selanjutnya pada tahun 1960, jurusan psikologi berdiri sendiri sebagai sebuah fakultas dengan Bapak Slamet ini sebagai dekan pertamanya dan dekan keduanya yaitu Bapak Fuad Hasan. Nah, selanjutnya pada tahun 1961 berdiri Fakultas Psikologi di Universitas Padjadjaran Bandung yang diprakarsai oleh anggota TNI yang dikirim ke Belanda dan Jerman untuk belajar psikologi. Selanjutnya, universitas ketiga yang memiliki jurusan psikologi adalah Universitas Gadjah Mada. Pada tahun 1964, jurusan psikologi itu berada dalam naungan Fakultas Pendidikan di Universitas Gadjah Mada. Nah, universitas yang keempat yaitu Universitas Airlangga. Universitas ini pada awalnya jurusan psikologi tergabung dalam Fakultas Ilmu Sosial. Nah, selanjutnya pendidikan psikologi di Indonesia diatur dan dikontrol oleh Departemen atau Kementerian Pendidikan Nasional. Izin praktek psikologi diatur dan dikontrol oleh Himpunan Psikologi Indonesia dan Departemen Tenaga Kerja. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.